Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Aghfirullah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Bahasa Arab 90 Jam Metode Maki bersama Pesantren Maki Bandung. Dan alhamdulillah pada kesempatan subuh ini saya ditemani oleh para tulab sakan dari Pesantren Maki. Saya sebutkan dari ujung sebelah sana ada Sihabuddin. Kaifa haluk ya Sihab? Khair, alhamdulillah Ustaz. Tayyib, summa ba'da zalik Wildan. Kaifa haluk ya Wildan? Khair, alhamdulillah. Tayyib, summa ba'da zalik yani Faisal. Kaifa haluk ya Faisal? Khair, alhamdulillah. Tayyib, mumtaz. Summa ba'da zalika hunaka Sadam. Kaifa haluk ya Sadam? Khair, alhamdulillah. Tayyib, wal akhir Fairuz. Kaifa haluk ya Fairuz? Khair, alhamdulillah. طيب إن شاء الله سنبدأ تسجيلات هذه لا ليس هذه الليلة. Nah, qabla subuh insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini adalah 5 santri asrama Pesantren Maki Bandung yang insyaallah akan menemani saya di dalam merekam ya, pelajaran daripada Bahasa Arab 90 Jam Metode Maki yang mana materinya terdapat di dalam kitab Al-Arabiyatu Tis'una Sa'atan bi Tariqati Ma'had Al-Qalbi yang saya susun insyaallah. Dan kita mulai ya untuk hari ini dari halaman yang pertama. Baik, kita mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-halqatul ula al-muqaddimatu. Baik. Nah, ini saya bacakan terlebih dahulu ya. Karena ini tidak diterjemahkan secara tertulis ya. Ini saya bacakan dan kemudian dipahami saja. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Segala puji ya, adalah milik Allah yang telah menurunkan kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an di sini. Qur'anan Arabiyyan ya, Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian semua memahaminya. Wa huwa allazi yassara al-Qur'ana lizikri la'allakum tafhamun. Dan dialah yang telah memudahkan Al-Qur'an untuk sebagai pelajaran. La'allakum tafhamun, agar kalian semua memahaminya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam atas nabi kita Muhammad, An-Nabiyil Arabi ya, Nabi bangsa Arab, Al-Mab'usi bi kitabim mubin, yang diutus dengan kitab yang jelas ya. Amma ba'd, ini kalimatul fasal ya, amma ba'du itu kalimatul fasal. Adapun setelah itu gitu. Dan ini adalah merupakan adah atau satu hal yang biasa apabila kita memulai pembicaraan atau memulai tulisan. Yang pertama dimulai dengan apa? Dengan tahmid ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Salawat. Nah, setelah itu kemudian kalimatul fasal untuk memisah antara pujian dengan apa? Dengan salawat. Lalu masuk ke matnul kalam. Apa itu matnul kalam? Ya, isi daripada pembicaraan ya. Fa inna hajatal muslimina ila ma'rifatil lughatil arabiyyati daruriyatun jiddan. Fa inna hajatal muslimin, maka sesungguhnya kebutuhan ya, kaum muslimin ila ma'rifatil lughah al-arabiyyah, kepada mengenal bahasa Arab, daruriyatun jiddan ya. Itu sangat urgent, penting sekali. Ya, daruriyah di sini maknanya apa? Muhimmah. Sangat penting sekali. Ya, darurah itu kan artinya sesuatu yang darurat ya, harus terjadi. Id biha sababun lipahmil Qur'ani wa sunnah ya. Sebab dengannya ya, atau dengan bahasa Arab itu adalah merupakan sebab lipahmil Qur'ani wa sunnah, untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah.
Wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah memerintahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima, untuk berpegang teguh dengan keduanya, wa na'mala bima fihima, dan mengerjakan ya dengan apa-apa yang terdapat di dalam keduanya. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wala yumkinu an nafhamahuma, dan tidak mungkin kita memahaminya, memahami keduanya, fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar, illa ba'da ma'rifatil lughatil arabiyyati, kecuali setelah ya, memahami bahasa Arab, setelah mengenal bahasa Arab. Wa mazala kasirun minal muslimin, ya. Dan masih saja kasirun minal muslimin, kebanyakan dari orang-orang muslimin, ya'taqiduna, ya, mereka memiliki keyakinan ya, atau memiliki pendapat anna ta'allumal lughatil arabiyyah, bahwasanya ya, mempelajari bahasa Arab itu ala janibin kabirin, dari sisi yang sangat besar ya, minas su'ubati, dari kesulitan, wa ta'kid ya, su'ubah ta'kid maknanya sama ya, kesulitan dan kesukaran. Jadi kebanyakan kaum muslimin ya, betul kan, kebanyakan kaum muslimin menyangkanya apa? Mempelajari bahasa Arab itu sulit ya, sulit sekali. Nah, khasatan min nahiyati qawaidil lughatil arabiyyah ya. Dan lebih khusus lagi min nahiyati qawaidil lughah arabiyyah, dari sisi apa? Mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris, Faisal, apa kaidah-kaidahnya itu disebut dengan apa? Grammar. Nah, itu. Ya. Dalam bahasa Inggris ada grammar ya. Nah, ini juga sama. Nah, jadi qawaidul lughah al-arabiyyah itu disebut dengan apa? Grammar kalau dalam bahasa Inggris. Bihaisu ya'tadilu ala ayyi syahsin ya. Ya, dari sisi apa? Itu dari segi ya'taziru, terlalu banyak kesukaran ya. Ala ayyi syahsin, nah, atas siapapun, an yafhamaha, untuk memahaminya, malam yatakhassas bidirasatiha, yaitu orang yang tidak mengkhususkan diri di dalam mempelajari. Jadi banyak uzur di sini artinya banyak kesulitan, kesukaran. Terlebih lagi jikalau memang orang tersebut tidak mengkhususkan diri di dalam mempelajari bahasa Arab. Tuh. Ya. Fahadha kitab al-arabiyyah tis'una sa'atan. Maka inilah kitab al-arabiyyah tis'una sa'atan, bahasa Arab 50 jam, bitariqati ma'hadi ainul qalbi, dengan metode Ma'had Ainul Qalbi. Mengapa dinamakan metode Maki ya? Kan Ma'had Ainul Qalbi itu Maki ya. Kenapa dinamakan dengan metode Maki? Ada yang tahu? Ya, Sihab mungkin tahu antum? Mengapa dinamakan dengan metode Maki? Sebab dipelajari di mana? Dipelajari di pesantren Maki. Itu. Ya. Kenapa kitab ini dinamakan dengan metode Maki? Ya, karena dipelajari pesantren Maki. Itu. Ya. Jadi bitariqati ma'hadi ainil qalbi fi qawaidil lughatil arabiyyah, di dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa qad wada'tuhu muqarraran. Nah, maka di sini alasannya wa qad wada'tuhu muqarraran litulab, dan sungguh aku telah meletakkannya, menjadikannya. Wada'tuhu di sini artinya ja'altuhu. Wa qad wada'tuhu, dan sungguh aku telah menjadikannya muqarraran litulab, sebagai panduan bagi para santri, bi ma'hadi ainul qalbi, di Ma'had Ainul Qalbi. Nah, itu. Jadi ini kan buku panduan antum ya di sini di Ma'had Ainul Qalbi. Wa alaftuhu, dan aku menyusunnya, bi ibaratin sahlatin, dengan ungkapan yang mudah. Ya, struktur
katanya mudah. Wa amsilatin katsiratin, dan contoh-contoh yang banyak, contohnya banyak, alhamdulillah. Wa tadribatin mutanawwi'atin, dan latihan-latihan yang beraneka ragam, ya. Liyas hula, ya. Agar mudah, ya, pahmuhu, di dalam memahaminya. Wala siyama, dan terlebih lagi lil mubtadiina, bagi para pemula, fi dirasatil lughatil arabiyyah, di dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, mubtadi itu apa? Orang yang baru belajar. Wallaha, dan hanya kepada Allah. Ya, as'alu an yaj'alahu, aku meminta untuk menjadikannya khalisatan liwajhil karim, ikhlas untuk mendapatkan wajahnya yang agung, wa an yanfa'ana bihi, dan agar memberikan kepada kita manfaat dengannya, yaumaddin, pada hari pembahasan, wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bandung 1 Ramadan ya 1440 Hijriah, mu'alif Kurnia Rahmat bin Iji Sofani. Tayyib. Ada apa? Ada ini ya, alarm. Tayyib. Ya, kita lanjutkan. Ya, fadal ya Fairuz. Awalan, Iqra. Limadha nata'allam? Limadha nata'allamu al-arabiyyata? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Subal ayat katanya, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Wa hunaka ayatun katsiratun wa ahaditsu atharun tadullu ala ahammiyati ta'allumil arabiyyati wa ta'allumiha. Tayyib. Nah, sebelum lanjut mempelajari bahasa Arab, kita harus tahu tujuan, ya. Mengapa kita belajar bahasa Arab? Maka ana memulai dengan sebuah pertanyaan besar, ya. Soal kabir, the big question. Limadha nata'allamul arabiyyah? Mengapa kita belajar bahasa Arab? Ada tujuan nggak kita belajar bahasa Arab? Nah, yang pertama, kita istidlal dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah ini, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan, dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Jadi, mengapa kita mempelajari bahasa Arab? Ya, jawabannya apa? Untuk memahami Quran. Nah itu. Jadi kenapa kita belajar bahasa Arab? Niatnya harus lurus. Niat kita adalah untuk memahami Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah merupakan kitab suci kita. Oleh sebab itu maka sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Oleh sebab itu maka tujuan utama kita, tujuan pokok kita di dalam mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, nah ini ada asar. Asar itu perkataan sahabat, ya. Kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Ya, kata Umar bin Khattab, ya, seorang sahabiul jalil, sahabat yang agung. Kata beliau, ta'allamul arabiyyah, pelajarilah oleh kalian semua bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum, sebab bahasa Arab itu adalah merupakan bagian daripada agama kalian. Benar enggak? Ya. Betul enggak? Bahasa Arab merupakan bagian daripada agama kita, betul enggak? Betul, ya. Contohnya apa? Contohnya salat, ya. Wildan, antum salat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, boleh enggak salat pakai bahasa Sunda? Enggak boleh antum. Ya. Dulu pernah ada sholat dua bahasa, ya, dulu. Ya kan ada yang sholat dua bahasa. Nah itu nggak boleh.
Ya, karena sholat itu adalah amrun tauqifi, dia harus berdasarkan dalil. Dan Rasulullah SAW menggunakan bahasa itu, ya kita gunakan gitu. So, sholat pakai bahasa Arab, ya. Kemudian juga ya terutama sholat ya, baca Quran juga berbahasa Arab. Nah, asal itu maka bahasa ini adalah merupakan bagian daripada agama kalian. Oleh sebab itu maka belajar bahasa Arab tidak seperti belajar bahasa-bahasa yang lainnya. Dia ada nilai ibadah, betul nggak? Ya, dia ada nilai ibadah. Gitu. Ayo lanjut. Dan kemudian ya, ini anak tutup dengan sebuah pernyataan, wa hunaka ayatun katsiratun, dan terdapat ayat-ayat yang banyak, wa ahadis dan hadis-hadis, wa asarun dan asar-asar, tadullu ala ahammiyati ta'allumil arabiyyati wa ta'limiha, yang menunjukkan kepada pentingnya belajar bahasa Arab dan mengajarkannya. Oleh sebab itu maka insyaallah kita belajar bahasa Arab ini apabila kita niatkan untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka dia adalah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut silakan Sadam dibaca yang poin selanjutnya. Ba al-ulumul arabiyatu. Al-awwal as-safu, as-sani al-irabu, as-salis ar-rasmu, al-rabi al-ma'ani, al-khamis al-bayanu, al-sita as-sadis al-badi'u, as-sabi al-arudu, as-samin al-qawafi, at-tasi al-qadus syiri, al-ashir al-insya'u, hadi asyar al-hitobatu, asani asyar tarikhul adab, as-salis asyar matnul lugoti. Tayyib, mumtaz, syukran ya Sadam. Al-ulumul arabiyatu, ya, ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, ini pengenalan saja ya. Jadi biar antum semua tahu ada apa saja tuh ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, yang pertama sorof, kedua i'rab, rosam, atau juga ini disebut dengan rosmul Quran nanti ini. Ya, kemudian al-ma'ani, al-bayan, al-badi', al-arud, qawafi, qardus syi'ri, insya', al-khitabah, tarihul adab, matnul lughah. Banyak gak? Banyak atau sedikit? Banyak ya. Ada berapa? Ada 13. Tapi kita mengenal satu persatu ya. Kita kenalin nih satu persatu. Nah, yang pertama sorof. Sorof secara bahasa artinya perubahan. Nah, adapun secara bahasa itu etimologi. Nah, kemudian ada satu lagi istilah atau terminologi. Nah, yang dinamakan dengan sorof adalah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Ada yang hafal tarif ini? Ya, antum mendapatnya dalam kitab apa? Al-Kafiyah jilid pertama. Ya, itu merubah ya, bentuk pokok yang satu kepada bentuk-bentuk yang berbeda. Sebab makna yang dimaksud tidak akan tercapai kecuali dengan bentuk-bentuk tersebut. Gitu. Jadi kita merubah dari satu bentuk ke dalam bentuk yang lain. Merubah apa? Merubah bentuk kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, itu yang dinamakan dengan sorof. Nah, kemudian yang kedua i'rab. Al-i'rab. Makna i'rab adalah tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan atau takdiran. I'rab adalah perubahan akhir kalimat ya. Kita dapati misalkan nama Al-Qur'an Allahu Innallah bismillah, kan gitu. Udah ya? Allahu innallaha bismillahi. Dari sisi makna berbeda enggak? Masa? Maknanya berbeda enggak?
Allahu ya, innallaha dengan bismillahi maknanya berbeda nggak? Enggak. Maknanya mah sama. Betul? Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah amil-amilnya, penyebab perubahan gitu. Jadi kenapa dibaca bismillahi? Karena idopah kan gitu. Betul nggak? Kemudian kenapa dibaca innallaha? Kenapa? Karena ada apa? Karena dia sebagai isim inna, ada inna di situ. Maka dibaca innallaha. Nggak boleh dibaca innallahi. Nggak boleh. Tapi innallaha. Gitu. Paham ya? Nah itu jadi berubah akhirnya disebabkan karena perbedaan amil yang masuk ke dalam kalimat tersebut. Maksud i'rab itu mengubah syakal harokat tiap-tiap akhir kalimat disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya. Nah itu i'rab ya. Nanti kita akan belajar lebih mendalam, ini pengenalan saja dulu. Baik perubahan itu tampak jelas lafadznya atau hanya diperkirakan saja. Kan ada yang kalau kita lihat bentuknya sama. Contoh kalimat apa? Musa. Betul ya? Musa inna Musa bi Musa. Sama nggak? Sama. Tapi sebenarnya dia berubah ujungnya itu. Nah, dia disebut dengan takdir. Ya, diperkirakan. Yuk. Nah, ini ada ar-rasmu. Ini sepintas-sepintas saja kita pahami ya. Ar-rasmu atau rasmul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran. Nah, jadi rasmul Quran itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Nah itu. Maka kan kalau menulis Quran itu ada khot tersendiri ya. Gitu. Nah kemudian nanti ma'ani ya, kemudian al-bayan dan badi, dia adalah merupakan bagian daripada ilmu balaghah nantinya. Ya. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mengkaji keadaan suatu kalimat dalam bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Nah itu ma'ani ya. Kemudian bayan. Ilmu bayan adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui cara menyampaikan suatu pesan ya, dengan berbagai macam cara yang sebagiannya berbeda dengan sebagian yang lain dalam menjelaskan segi penunjukan terhadap keadaan makna tersebut. Nggak apa-apa, ini selintas-selintas saja ya. Karena ini nggak akan kita pelajari yang dinamakan dengan rasmul Quran ya. Dalam buku ini maksudnya. Kemudian ma'ani, bayan, badi ini nggak akan dipelajari. Ini untuk mengenal saja bahwa untuk menunjukkan apa? Banyak gitu ya. Betapa banyaknya ilmu bahasa Arab. Kemudian badi. Ilmu badi adalah ilmu yang membahas bagaimana memperindah ungkapan dan menghiasi lafaz dengan warna keindahan. Dia memperindah kalam ini, memperindah pembicaraan. Kemudian al-arud ya. Ilmu arud adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah wazan syair. Mungkin kalau selama ini antum mengenal wazan itu apa? Wazan sorfi saja ya. Ternyata syair pun ada wazannya. Wazan syair. Dan juga perubahan wazan syair, itu arud ilmunya. Kemudian ada al-qawafi. Ilmu qawafi adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir dari bait-bait syair pada puisi Arab. Nah, kalau dalam bahasa Sunda ya, itu ada yang disebut dengan murwakanti. Apa itu murwakanti? Sama ujungnya. Ya, itu murwakanti. Dan qawafi ini dalam Quran banyak sebenarnya ya. Contoh misalkan surat An-Nas. Coba ada yang hafal surat An-Nas? Ya. Faisal hafal enggak surat An-Nas? Hafal, gue itu hafal. Baca tuh. Ya. Kul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Coba antum amati itu. Ujungnya apa? Ya, nasi semua ya. Nah,
Itu adalah bagian daripada qawafiyul Quran, ya. Ujungnya sama. Itu. Jadi qawafiyul Quran seperti itu. Baik. Ini contoh saja. Lanjut kemudian qardu syi'ri, ya. Ilmu qard syair adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca dan penyajian syair pada puisi-puisi Arab. Jadi bagaimana membaca syair saja, ya, dalam puisi-puisi berbahasa apa? Arab. Dan al-insya, ya. Ilmu insya adalah atau mengarang adalah ilmu yang mempelajari tentang pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan dan sebagainya ke dalam bahasa tulisan dengan melibatkan wawasan dan pengalaman. Ya, insya itu mengarang, ya. Itu. Kemudian khitabah, ya. Ilmu khitabah atau pidato adalah penyampaian pikiran berupa ide, pesan, perasaan dan sebagainya dalam bahasa lisan. Tuh tadi, ya. Kalau insya dengan bahasa apa penyampaian pesannya? Tulisan. Bahasa tulisan. Kalau khitabah dengan apa? Lisan. Dengan bahasa lisan, ya. Bisa juga khitabah ini disebut dengan retorika. Ya, retorika. Oke, kemudian tarihul adab. Ilmu tarikh adab adalah ilmu yang mempelajari sejarah sastra Arab dan perkembangannya dari mulai masa jahili, masa awal Islam, masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti-dinasti. Apa itu dinasti? Ada dinasti apa? Umayyah, kemudian ada dinasti Abbasiyah, Fatimiyah. Itu berkembang untuk sastra Arab sampai dengan masa sekarang, ya. Masa modern seperti sekarang itu dipelajari di dalam tarikh adab. Yang terakhir, matnul lughah. Ilmu matan lughah adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok bahasa. Ya, pokok-pokok bahasa atau kaidah-kaidah awal daripada bahasa, ya. Disertai dengan mempelajari kosakata dan lafaz-lafaznya, yaitu matnul lughah. Banyak, ya. Ada berapa? 13. Ada 13. Ya, banyak sekali. Pertanyaan, haruskah kita mempelajari semuanya? Silakan Wildan dibaca perkataan Syekh Gulayan situ. Waqala Syekh Mustafa Al-Gulayaini wa ahammu hadhil ulumi as-sarfu wal i'rabu ay an-nahwu. Ya, kelas. Jadi kalau 13 habis, ya. Habis umur kita, ya, dipakai untuk mempelajari bahasa saja. Ya, mungkin kalau antum mau jadi sastrawan, tafadhol. Ya, kalau mau jadi sastrawan, ya silakan antum pelajari itu semuanya. Nah, tapi ternyata, ya para pemirsa juga, ya, nggak usah semua lah kalau untuk kita. Ya, kan kita inginnya hanya untuk apa? Memahami Al-Quran dan hadis. Maka kata Syekh Mustafa Gulayain, wa ahammu hadhil ulum, dan yang paling penting dari ilmu-ilmu tersebut, ya, di atas as-sarfu wal i'rab, sorob dan i'rab atau sorob dan nahwu. Nah, sekarang apa yang dinamakan dengan sorob dan nahwu tersebut? Silakan. Tafadhal Iqra ya Sihabuddin. Ta'rifus sarfi wan nahwi. Jim, ta'rifus sarfi wan nahwi. As-sarfu lughatan huwa at-taghyiru wa yuqalu lahu aidan tasrifu. Istilahan huwa al-ilmu alladhi yu'rafu bihi ahwalu binyatil kalimatil arabiyyati wa sarfuha ala wujuhi syatta lima'anin mukhtalifatin. وقد يكون هذا التغيير في هذه البنية إما لسبب معنوي أو لسبب لفظي. Nah, ta'rifus sarfi wan nahwi, pengertian sorob dan nahwu, ya, definisi sorob dan nahwu. Nah, ini sorob tadi sudah dibaca, ya. As-sarfu lughatan huwa taghyir wa yuqalu lahu aidan, ya, tasrif. Wastilahan huwal ilmu alladhi yu'rafu bihi ahwalu binyatil kalimatil arabiyyati wa sarfuha ala wujuhi syatta, lima anin mukhtalifatin wa qad yakunu hadha taghyir fi hadhihi al-binyati imma li sababi ma'nawiyyin aw li sababi lafziyyin. Nah, apa artinya? Ya, ilmu sorob secara bahasa
artinya adalah perubahan. Nah, itu. Dan ilmu sorof ini disebut juga dengan tasrif, ya, wa yuqalu lahu tasrif. Dan secara istilah, ilmu sorof adalah ilmu yang dengannya diketahui, ya, keadaan bentuk kalimat, binyatul kalimat fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab, dan merubahnya kepada bentuk-bentuk yang bermacam-macam untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah disebutkan, ya, merubah kata. Doroba, silakan dirubah. Doroba, ya, ribu. Terus dorban, kemudian doribun. Nah, itu, ya. Kan kalau kita doroba itu apa artinya? Telah memukul. Kalau ingin mengatakan sedang memukul, ya ribu. Orang yang memukul doribun. Yang dipukul madrubun. Kan nggak bisa. Ya, misalkan kita mengatakan doroba telah memukul, sedang memukul, sedang doroba, kan nggak boleh. Ya, makanya, ya, nama itu apa artinya? Nama ya, namu apa artinya? Tidur. Ya, nama itu untuk domir huwa, domir dia. Kalau saya nggak bisa, ana nama pil pasal, nggak boleh itu. Ya, ana nama pil pasal, boleh nggak? Ana nama pil pasal, nggak boleh. Harusnya gimana? Ana nim tuh, ana nim tuh pil pasal. Tapi nggak boleh antum, nggak boleh tidur di kelas. Nah, jadi maknanya berbeda-beda, itu didapatkan apa dengan sorof itu. Nah, terkadang perubahan di dalam bentuk ini bisa terjadi karena sebab maknawi, ya, tuntutan makna, atau sebab lafzi, yaitu kebutuhan daripada lafadznya tersebut. Baik. Lanjut sekarang, silakan Fairuz untuk nahwu dibaca. An-nahwu al-arabiyyu huwa ilmun yakhtassu bi dirasati ahwali awakhir kalimati min haythu al-i'rab wal bina'u mislu ahkami i'rabi kalimati wa alamati i'rabiha wal mawadi' allati ta'khudhu fiha hadzal hukm. Baik. Nah, apa ini nahwul arabi? Tata bahasa Arab, ya, adalah ilmu yang khusus, ya, yakhtassu bidirasati, yaitu ilmu yang khusus di dalam mempelajari keadaan akhir-akhir kalimat, ya, dari sisi perubahan maupun tetap. Nah, maka tadi anak sebutkan ada yang berubah, ada yang tetap. Nah, itu, ya. Contoh Allahu, ya, innallah bismillahi, itu. Tapi juga ada yang tetap. Contohnya apa? Haza bihadza, inna hadza. Nah, itu, ya. Jadi ada yang berubah, ada yang tetap. Nah, itu dalam ilmu nahwu. Jadi mempelajari keadaan akhir-akhir kalimat atau kata dari sisi perubahan maupun tetapnya. Seperti hukum-hukum perubahan akhir kalimat, ya, ciri-ciri perubahannya dan tempat-tempat pengambilan hukum ini. Jadi bagaimana dia bisa berubah? Nah, itu dipelajari dengan ilmu nahwu ini. Yuk kita lanjutkan. Silakan, Sadam. Wa huwa min usulil lughatil arabiyyati wa qad wadu'atun nahwiyyul masyhuru Abul Aswadid Du'aliyu bi amrin minal khalifati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aitu amarahu bi taqsimil kalimati ila ismin wa fi'lin wa harfin wa qala lahu wanhu hadzan nahwa falihadza sumiya nahwan. Naib. Ya. Nah, yang dinamakan dengan nahwu ini, dia adalah merupakan pokok-pokok bahasa Arab, dasar sekali. Usulul lughah, maka ya, qawaidul lughah al-arabiyyah itu atau nahwu dan sharaf itu adalah merupakan usulul lughah. Nah, siapa peletak dasar? Wa qad wada'ahu al-masyhur, dan peletak dasar daripada ilmu nahwu ini yang terkenal adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ini orang yang pertama kali menyusun ilmu ini, ya, berdasarkan perintah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau memerintahkan untuk membagi kalimat kepada isim, fi'il, dan huruf. Jadi kalimat dibagi tiga, apa? Isim, fi'il, dan huruf.
Dan Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, wanhu hadzan nahwa. Ikutilah contoh ini. Nah, itu. Jadi wanhu hadzan nahwa. Ikutilah contoh ini. Oleh sebab itu maka ya ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu seperti itu. Taib, ya. Wah, sebentar lagi nih kita mau masuk waktu subuh ya. Ya, karena kita merekam sebelum subuh ini. Taib, ya. Kita selesaikan ya sedikit lagi nih pembahasan sekarang at-ta'rifatul awaliyah. Definisi permulaan, definisi awal. Nah, kenapa ana masukkan ya? Sebab di dalam metode ana ini ya, kita tidak membagi nahwu dan shorof di dalam kitab khusus. Tapi dari halqah ini nanti setelah ini ya, yang akan banyak yang dominan itu apa? Shorof. Dan setelah itu baru yang dominan apa? Ilmu nahwu gitu ya. Asal itu maka kita perlu definisi awal nih untuk mengenal. Baik, silakan. Yang poin pertama Faisal dibaca. Al-awwal al-harfu huwa ma yatarakabu minhu al-kalimatu. Tayyib. Al-harfu huwa ya, huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya sebuah kalimat atau kata. Ingat, kalau kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi itu huruf ya. Alif batasa sampai akhir dia adalah merupakan penyusun kalimat. Tayyib, nomor 2 silakan Wildan. Asani al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Tayyib. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimat adalah lafaz yang memiliki makna. Nah, oleh sebab itu maka tadi Ana sebutkan kalimat di dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Dia adalah lafaz yang memiliki makna. Tayyib, lanjut silakan. Sihab nomor 3. Salis al-jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Tayyib. Jumlah mufidah adalah susunan yang memberikan faidah ya, dengan faidah yang sempurna ya, dan dinamakan juga dengan kalam. Nah itu. Jadi yang dinamakan dengan jumlah mufidah adalah tarkib, susunan. Alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memberikan faidah dengan faidah yang sempurna, wa tusamma aidan kalaman, dan dinamakan juga kalam. Tip, apa yang dimaksud dengan memberikan faidah dengan faidah yang sempurna? Pernah Ana sebutkan bahwasanya orang yang mendengarnya apa? Akan diam karena paham. Gitu. Kalau nggak paham dia akan nanya lagi. Gitu. Lanjut silakan, Virus. Mufradu huwa madalla ala wahidin. Tayyib. Nah, nanti kita akan mengenal mufrad ya. Apa itu mufrad? Mufrad adalah madalla ala wahidin. Apa yang dalla ala wahidin, menunjukkan kepada satu. Nah, itu dia disebut dengan mufrad. Lanjut silakan. Al-khamis al-mutanna wa madalla ala tsnaini. Tayyib. Kita juga akan mengenal bentuk dua atau musanna. Nah, musanna adalah madalla ala tsnain, yang menunjukkan kepada dua. Lanjut Faisal. Al-jam'u huwa ma dalla 'ala al-jam'iyyati awil 'adadi aktsara min itsnaini. Tayyib ya. Al-jam'u atau jam'at adalah yang menunjukkan kepada jam'iyah, kumpulan ya. Awil adadi atau bilangan aktsara min itsnain, lebih dari dua. Nah, itu dinamakan dengan jamak. Mulai dengan 3 sampai dengan tidak terhingga itu disebut dengan jamak. Jadi dalam bahasa Arab nanti kita mengenal apa? Mufrad, musanna, kemudian jamak. Nanti akan dibagi lagi itu nanti. Lanjut silakan Wildan. Asawi al-mudzakkar wa ma dalla ala dzakari. Tayyib. Nah, kita juga nanti mengenal muzakkar. Muzakkar adalah madalla ala zakarin, yang menunjukkan pada jenis laki-laki. Lanjut silakan Sihab. As-samin al-mu'annasu huwa ma dalla 'ala al-unsa. Tayyib. Nah, ini mu'annas. Huwa madalla ala unsa, yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Gitu. Nah, ini di dalam bahasa Arab jadi dikenal dengan apa? Male. Ya, male itu muzakkar, kemudian female mu'annas. Gitu ya. Lanjut silakan Virus. Al-lazimu huwa al-fi'lu alladhi la yahtaju ila al-maf'uli bihi. Tayyib. Nah, kemudian ini kita nanti akan mengenal kata kerja fi'il lazim. Nah, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak membutuhkan objek. Nah, terakhir
10 Sadam. Mutaaddi huwa fi'lul ladzi yahtaju ilal maf'ul bih. Tayyib. Nah, ini ada fi'il mutaaddi, yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau membutuhkan objek. Dan ya istilah ininya ya, lazim itu disebut dengan intransitif dan mutaaddi disebut dengan fi'il yang transitif. Nah, alhamdulillah selesai ya pembahasan untuk hari ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah pembahasan muqaddimah daripada kitab ini, kitab Al-Arabiyatu Tis'una Sa'atan. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan awal ini bisa memberikan semangat pada kita semua untuk memulai hari-hari yang baru dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah. Ala kulli hal ya, untuk operasional program ini ya, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu-ibu ya ikhwah fillah sekalian untuk bersama-sama berjuang bersama kami. Silahkan bisa menyalurkan donasi terbaiknya melalui program Infak Bina Maki atau IBM untuk operasional dan pengawal program bahasa Arab ini ya, yang dikelola oleh pesantren Maki ya, bisa disalurkan. Yang pertama melalui Bank Mandiri dengan rekening 131001341631631 atau juga di Bank Syariah Mandiri dengan rekening 701556737. Kedua rekening tersebut atas nama saya Kurnia Rahmat ya, dan penggunaannya adalah untuk operasional daripada pesantren Maki. Informasi dan konfirmasi silakan di 0857 9595 5657 atau 082121493636. Ala kulli hal, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua, dan ana haturkan terima kasih syukuran kasiran pada semua tulab yang telah menyertai daripada rekaman program ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.